Puluhan orang tua menangis menjemput anak mereka yang terlibat aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja. Aliansi Masyarakat Nelayan Sungai Liat berunjuk rasa tolak pengerukan pasir di perairan air Kantung, Bangka Belitung. Warga mengamuk dan mengambil paksa jasad keluarganya karena akan dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. DPR akhirnya menyerahkan draft Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Tiga rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kramat Jati, Jakarta siang tadi hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor gas. Dari rekaman video amatir milik warga, kobaran api menghanguskan 3 rumah di jalan lingkungan Kampung Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu siang. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kendala lantaran sempitnya akses menuju lokasi. Selain itu, banyaknya kayu dan barang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Alhamdulillah, karena kecepatan dari anggota semua sehingga pemadaman bisa segera dilakukan, sehingga daerah padat hunian yang terbakar hanya 3 rumah petakan. Kalau penyebab tadi kita tanya semua dari korsleting listrik, namun kronologisnya karena tidak ada yang tahu warga melihat ada api naik dari rumah bagian tengah. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman. Kini kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Massa dari Aliansi Masyarakat Nelayan Sungai Liat berunjuk rasa di perairan air Kantung Sungai Liat, Bangka Belitung. Namun aksi ini justru dihalau oleh nelayan tradisional setempat. Namun yang terjadi mereka melakukan pekerjaan di luar muara, sehingga pekerjaan ini berlarut-larut dari tahun 2011. Massa yang mengaku dari Aliansi Nelayan Sungai Liat berunjuk rasa memprotes aktivitas pengerukan pasir di depan muara air Kantung Sungai Liat, Bangka Belitung. Dalam aksinya, massa menggunakan 3 perahu nelayan berkeliling mengitari kapal pengeruk pasir milik PT Puluma Sentosa. Massa menuntut aktivitas pengerukan berhenti karena merugikan nelayan. Namun aksi protes ini justru dihalau oleh nelayan tradisional setempat. Mereka mengaku aktivitas pengerukan tidak merugikan dan mereka tidak mengenal peserta aksi protes. Kontribusi apa mereka? Kontribusi apa mereka terhadap kami sebagai selaku nelayan selama ini? Jangan mengatasnamakan LSM segala macam, tapi kontribusinya apa bagi kami? Sehingga ini walaupun saya merasa sebagai nelayan selama ini, walaupun Puluma cara kerjanya terlepas dia macam mana, masih bisa membantu saya sebagai selaku nelayan. Akses kami masih bisa lancar, walaupun kekurangannya masih ada. Yang masa tadi itu nelayan asli atau bukan, Bang? Itu bukan. Saya harapkan. Jadi siapa tadi itu? Saya enggak tahu juga. Saya enggak tahu juga. Terlepas mereka, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Yang jelasnya, saya harap inilah murni kami nelayan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Usai berorasi, massa membubarkan diri secara damai. Dari Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan. 4 kru helikopter Polda Sulawesi Tenggara disanksi disiplin. Mereka dinilai melanggar prosedur terbang rendah helikopter untuk membubarkan unjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tenggara. Propam Polri mensanksi 4 anggotanya yang membubarkan massa pendemo dengan helikopter yang terbang rendah pada unjuk rasa yang terjadi pada 26 September lalu. 4 polisi dari Polda Sulawesi Tenggara dinyatakan bersalah karena menyalahi prosedur penerbangan rendah helikopter dalam pembubaran pendemo. Mereka terdiri atas 1 perwira dan 3 bintara. Dalam sanksi disiplin, mereka ditugaskan di wilayah khusus selama 7 hari dan pengawasan provos selama 6 bulan.
Kalau personil Polri itu kalau sudah ada putusan sidang disiplin, itu yang pertama hak-haknya seperti kenaikan pangkat, pengusulan untuk sekolah, atau untuk mungkin jabatan baru itu tidak diperbolehkan. Dia menunggu 6 bulan kemudian setelah diputihkan baru dikembalikan hak-haknya. Begitu seperti itu. September lalu, helikopter Polda Sutra terbang rendah untuk membubarkan massa yang berdemo. Saat itu, massa mengenang rekannya yang tewas pada September 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Momen haru berlangsung saat orang tua menjemput demonstran remaja di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Para demonstran dipulangkan polisi setelah mengikuti tes rapid dan hasilnya negatif. Para remaja yang diamankan setelah ikut demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar menangis di pangkuan orang tuanya. Para remaja meminta maaf dan mendapat nasihat dari orang tua. Demonstran remaja ini akhirnya dipulangkan setelah polisi mewajibkan mengikuti tes rapid di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar dan hasilnya negatif. Ada 30 orang yang dibebaskan. Mereka tidak terbukti melakukan perusakan saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar yang berakhir ricuh. Setelah kita periksa, tidak ada keterlibatannya langsung di sana. Apakah itu merusak atau dan lain sebagainya. Tetapi mungkin pada saat kejadian mereka ada di sekitar TKP sehingga diamankan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Hingga kini Polrestabes Makassar telah menetapkan 6 orang tersangka dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Puluhan orang tua juga menjemput anaknya yang terlibat aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. 564 orang ditangkap Polda Metro Jaya dalam aksi anarkistis Selasa kemarin. Polda Metro Jaya pulangkan 564 orang yang ditangkap dalam aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja. Orang tua yang menjemput anaknya tak kuasa menahan haru dan menangis. Bahkan ada yang pingsan saat akan menjemput anaknya. Mereka yang ditangkap diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pembinaan dan rapid test COVID-19 oleh petugas. Penjemputan dilakukan di pintu gerbang Stadion Polda Metro Jaya Rabu siang. Orang tua yang ingin menjemput anaknya diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis agar tidak mengulang perbuatannya. Penjemputan sendiri tadi kan harus dimintai surat-surat. Surat-surat apa aja Pak yang diperlukan buat jemput anaknya? Fotokopi kakak, fotokopi KTP orang tua, terus surat pernyataan yang dibikin kita sendiri. Surat pernyataannya isinya apa Pak? Ya isinya nama anak, nama orang tua, sama pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Oke. Pak, sebelumnya Pak Naskah sendiri tahu nggak sih Pak anak ikut terlibat dalam aksi demo? Nggak tahu saya. Ini juga baru tahu tadi nih. Dadakan saya juga langsung ke sini. Remaja dan anak-anak yang ditangkap tersebut mendapat ajakan untuk melakukan demo melalui pesan di media sosial. Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki aktor intelektual di balik aksi anarkis kemarin. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Bayu Anggara, Wara Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyatakan ada keterlibatan kelompok anarko dalam kericuan unjuk rasa kemarin. Ia mengatakan kelompok anarko melemparkan batu ke polisi saat akan selesai. Ya mulai jam 1 sampai dengan jam 4 dan kami memang sudah ada kesepakatan akan selesai jam 4. Nah ketika anak NKRI ini selesai, mereka kemudian kembali. Anak-anak anarko inilah yang kemudian bermain. Ada tadi kurang lebih sekitar 600-an. Mereka berupaya memprovokasi. Awalnya kita coba untuk bertahan, untuk tidak terpancing, tetapi mereka terus melempari. Kemudian kami ya dengan dalam kondisi itu kemudian kami melakukan upaya pendorongan dan kami melakukan penangkapan ya. Melakukan penangkapan. Sampai saat ini ya. Jadi ada sekitar 500 orang ya, 500 orang yang kita tangkap, ini termasuk
beberapa anarko yang ada di wilayah. Ya. Anarko anak pelajar ini yang seharusnya mereka itu belajar, malah dia mengikuti aksi. Kan. Ini seharusnya tidak boleh. Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku terkait video viral mobil ambulans dikejar petugas. Aksi terjadi saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi kejar-kejaran ambulans terjadi di kawasan Menteng, Jakarta saat kericuhan demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada hari Selasa lalu. Polisi masih mendalami dalang dan penyedia mobil ambulans yang diduga menampung batu untuk digunakan massa saat aksi unjuk rasa. Semuanya masih kita dalami, ya. Tetapi memang dropping makanannya ada. Ada yang mendropping, ada indikasi beberapa kendaraan-kendaraan sudah kita deteksi. Nah ini modus baru lagi sekarang nih, ya, menggunakan kendaraan-kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan-kendaraan apa? Ambulans yang bebas bergerak ini. Dari keterangan keempat penumpang di ambulans ini, mereka menyatakan mobil ambulans yang ditumpangi untuk keperluan logistik berupa konsumsi dan batu bagi para pendemo. Kita tidak melakukan aksi pada tanggal 13 Oktober 2020 ini, tetapi mereka sedang berkumpul di dalam kantor, sedangkan pihak kepolisian sweeping mereka yang dalam kantor, padahal mereka tidak ikut aksi. Polisi masih mendalami keterangan ini dan menyelidiki keterlibatan oknum lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. DPR akhirnya menyerahkan draft Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.